Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-ma'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para satid, sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula muliaken, kawula hormati. Para bapak, ibu, jamaah salat duha ingkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sareng ngaturaken syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. In enjing menika kula lan panjenengan taksih pinaringan nikmat sehat wal afiat nggih. Mugi-mugi nikmat menika dados sarana kula panjenengan taqarrub mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sareng diaturaken dumateng baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian ingkang tansah kawula hormati, lajengaken nggih. Mundur satu bab di sini sing terakhir kula terangaken. Wa idza hayyal qalbu bi ma'rifatillah nggih. Niki kaidah nomor 51 nggih. Maka tatkalane hayyal qalbu urip apa ati bi ma'rifatillah kelawan ma'rifat datang Allah nggih. Kana mahallan maka dadi apa ati mahallan panggonan litajalli maring metune alwaridat ing pira-pira waridat perkara kang teka al ilahiyah kang bangsa pangeran. Ketika hati itu hidup dengan makrifat kepada Allah, maka saat itu hati akan menjadi tempat untuk datangnya cahaya-cahaya Allah. Wong lha kuwi syarate atine kudu urip, uripe nganggo makrifat, kenal karo Gusti Allah ya. Nah, kaidah nomor 51 kemarin diterangkan innama awrada alaikal baridu. Innama angin pestine awrada itu maka alaika ing atase ira apa alwarid ay an-nur ilahi tegese cahaya Allah litakuna supaya dadi ira bihi kelawan alwarid kelawan cahaya Allah alaihi ing atase Allah iku warid dan dadi wong sing teka. Sesungguhnya datang kepadamu cahaya Allah supaya engkau dengan cahaya Allah itu datang kepada Allah. Jadi wong bisa merek maring Gusti Allah lantaran datang kepada kita an-nur al-ilahi cahaya Allah. Wong carane ben nur ilahi datang teka kula panjenengan kudu nguripake ati kelawan makrifat dumateng Gusti Allah. Qultu ingkang mar niki ndalai sarah ini kitab niki al Syekh Ibnu Ajibah berkata qultu aku berkata al waridu utawi perkara kang teka iku nurun rupane nur ilahiyun kang bangsa pangeran. Yang namanya al warid sesuatu yang datang adalah nur ilahi yaqdhifuhu Allahu yang Allah tancapkan fi qalbi man ahabba min ibadi di hati orang ahabba yang dicintai Allah min ibadi dari hamba-hambanya. Jadi nur ilahi itu akan ditancapkan, akan dimasukkan kepada hatinya orang yang dicintai oleh Allah. Wa huwa ala salasati aqsam. Orang yang akan mendapat nur ilahi niku rupanya ada 3 macam ya, kemarin sudah diterangkan tapi ini baleni maning ben jelas ya. Jadi status atau keadaan orang yang didatangi nur ilahi itu nanti ada 3 tingkatan atau 3 macam. Kemarin disebut ala hasbil bidayah, ada yang dinamakan ahlul bidayah, permulaan. Wal wasati ahli pertengahan, wan nihayah dan ahli pungkasan terakhiran. Au taqulu atau engkau bisa mengucapkan ala hasbit talibin, ada orang yang derajatnya at-talibin, orang yang masih mencari.
Yang kedua derajat as-sairin, yang pertengahan tadi disebut juga as-sairin, orang yang sedang berjalan. Jadi naik, tidak mencari tapi sudah berjalan, sudah ketemu, sudah berjalan bareng. Nanti yang terakhir al-wasilin, derajat orang yang sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting ini. Diterangkan satu persatu. Al-qismul awwalu, bagian pertama yang tadi disebut ahli bidayah permuraan, waridnya, cahaya ilahinya disebut waridul intibah. Waridul intibah, sesuatu yang membangunkan. Ini bahasa Indonesia, sesuatu yang membangunkan. Sing nangi ake, kayak wong turu terus tangi. Seperti orang yang sadar, ya Allah selama ini tidak pernah ingat kepada Allah, tiba-tiba sadar kelingan, ya Allah nyong dosane akeh, nyong kudu marek maring Gusti Allah, rumangsa umure tambah tua. Nah ini kalau sudah datang ini luar biasa, ya Allah, orang jadi bangun, ingat akan kadar dirinya bahwa kulo panjenengan menungsaniku urip ning alam dunia ana watese. Lho kan pan terus-terusan kelalen maring sing gawe urip. Ngeten. Datang waridul intibah. Cahaya kang nangi ake sing gawe kula panjenengan tangi. Wa nurun, sing diarani waridul intibah niku rupane nur, cahaya yukhrijukang. Yukhrijukang medalake apa nur ka dateng ira min dzulumatil ghaflah, saking petenge lali. Cahaya yang mengeluarkanmu dari gelapnya kelupaan. Ila nuril yaqdoti, kepada cahaya yaqdoh, sadar. Sing asale kelalen dadi eling, sing asale ora sadar dadi sadar. Wa huwa ahli ahlil bidayah minat talibin. Niki derajat waridul intibah untuk ahli bidayah minat talibin, dari golongan orang yang masih mencari. Fa idza tayaqqadha, maka lamun tangi sapa wong min naumi saking turune, wantabahalan sadar, min ghaflati saking laline, istawa maka dadi jejeg ala qadami ing atase sikile. Niki di bahasa kiasan seperti orang yang baru bangun tidur terus sadar ngadeg jejeg dhuwure sikile. Taliban li rabbihi, akhirnya ia mencari Tuhannya, mencari Allah, sadar, ya Allah aku sudah banyak melupakanmu ya Allah, hari ini aku seperti orang yang baru bangun, taubat ya, mendekatkan diri kepada Allah. Fayaqbalu alaihi, maka nerima sapa wong alaihi ing atase Allah, nerima Allah biqalbi, dengan hatinya karena wis eling mulai nerima, wa biqalihi, lan dengan jasadnya, wayan jami'u lan dadi kumpul alih ngatas yang mau bikul yang ing sekabiyane wong mau kumpul, akhirnya sadar betul seperti orang yang tangi itu, ya Allah baik hatinya maupun jasadi nerima maring Gusti Allah. Nanti kalau di tataran syariat orang itu akan sadar, muncullah ketaatan. Jadi wong sing eling kowe kok akhirnya wujudnya ketaatan. Niki contohnya yang sing biasa sholatnya jarang-jarang, begitu hatinya sadar sholatnya mulai sempurna. Jadi mulai metu kesadaran diri yang luar biasa. Ini nur ilahi, itu milik Allah yang ditancapkan ke hati setiap hambanya. Nah itu yang pertama, derajat permulaan. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, rupanya waridul iqbal. Kemarin disebut waridul iqbal, cahaya iqbal. Ya, penerimaan, ya cahaya penerimaan. Wa huwa nurun, waridul iqbal adalah nur, cahaya, yaqdibuhullahu fi qalbi abdi, yang Allah tancapkan di hati hambanya. Fayuharrikuhu, nur itu akan menggerakkan orang itu. Jadi cahaya datang kepada hati dari hamba Allah, kemudian nur itu, cahaya Allah itu akan menggerakkannya lidzikri maulahu, untuk selalu mengingat kepada Tuhannya, kepada Allah. Nah ini mulai wa yughayyibuhu, dan nur itu akan menghilangkan orang itu amma, saking perkara, dari barang siwahu, selain Allah. Jadi ini tahap yang kedua agak tinggi ya, ketika datang nur ilahi, maka pada saat itu
nur ilahi itu akan menggerakkan selalu ingat kepada Allah. Terus zikir eling maring Gusti Allah. Nek wis eling Allah akhirnya menghilangkan ingatan kepada selain Allah. Wis ora eling karo apa-apa, wis kelingane mung Gusti Allah. Iya biasa wonge kayong rakus, njaluk apa-apa kudu, tiba-tiba menang, Bu. Biasanya sore-sore wis gemboran njaluk tuku soto. Ibu wis ora butuh kaya kue. Si bisane ibu wis tua, bukan laka umurnya mulai. Jadi nur ilahi itu menggerakkan hatinya. Wis ngeling nah, wis ora penting eling maring urusan kenikmatan dunia. Mung elingi maring Gusti Allah. Mulai kesadaran. Fala yazalu mustaghilan. Maka terus-terusan orang itu mustaghilan menyibukkan diri bizikrihi dengan ingat kepada Allah. Ghaiban orang itu akan terus-terusan menghilang an ghairihi dari selain Allah. Nah, niki manjat niki derajate. Nek derajat sing pertama kayak wong tangi turu kadang-kadang turu maning ya Bu. Wis tangi turu maning. Tangi maning turu. Nah niki berarti derajat pertama ini belum stabil, tapi alhamdulillah masih ada nur, masih terus diparingi eling maring Gusti walaupun kadang lalen. Nah yang kedua ini nurnya sudah masuk ke hati, bahkan nur ini menjadi pemicu orang tadi terus ingat kepada Allah dan membuat orang itu dengan nur yang di hati ingatan kepada selain Allah. Ini wong wis mulai rada tawadu, wis mulai hati-hati sebab nurnya sudah masuk. Niki nek bahasakan bahasa mriki hidupnya mulai istiqomah, wis jejeg. Sing penting gue akhirat, wis mulai seperti itu. Dunia hilang karena ingatannya hanya Allah. Nah niki bahasa pendeknya ditinggal oleh dunia tidak apa-apa, yang penting tidak ditinggal oleh Allah. Nah niki pelajaran supaya naik ke atas. Nah hatinya terus sibuk dengan ingat kepada Allah dan ia akan hilang. Hati orang mulai orang eling an ghairi saking seliane Allah. Hatta yamtali'a sampai dadi kebek apa alqalbu atine bin nuri kelawan nur. Hatinya dipenuhi cahaya. Wa yaghibu dan akan hilang hatinya amma dari perkara siwal madkur selain perkara yang diingat. Jadi wis hatine wis kebek mung elinge maring Gusti Allah. Kesenangan iki wong seneng kan niku sumbere ati ya Bu. Niki sesuatu yang kita karena ati. Kadang-kadang ana wong seneng maring barang tua, ora apik, pit bodol, tapi wong seneng ya atine. Itu biaro ya kan kayak gue. Niku karena hati. Hati itu raja yang menentukan orang senang atau tidak, itu hati. Jare wong kon ka seneng karo anake kae. Wis bocah ireng. Pengangguran kayak umpama kayak manene ngomong kayak kue, oh iya bisane ya kan orang luruh milih manis sing rada lagu hati ya orang mak nyong srege karo kae itu hati. Nah ketika hati itu senengnya kepada Allah, niki luar biasa niki sehingga lalen seliane Gusti Allah. Kalau sudah demikian niki wis masuk hatinya dengan nur Allah, kemasukan nurnya Allah, ia lupa dengan selain Allah. Fala yaro maka orang ningali sepung illan nuro, angin nur mau, ia tidak akan melihat kecuali nur tadi. Fayakhruju min sidnil akhyar. Nah niki di kaidah berikutnya nanti ketika sudah masuk maka ia akan keluar dari penjara dunia. Nah niki nanti hasilnya ini. Banyak orang yang tidak sadar dia terpenjara dengan urusan dunia. Melaku mana urusi dunia, melaku mene urusi karena kesenangannya mau kayak wedok. Iya, orang yang sudah kemasukan nur Allah dia akan terlepas dari penjara dunia. Nikmat luar biasa sebab kita milik Allah akan kembali kepada Allah. Wa yataharraru dan ia akan bebas min riqil asar dari perbudakan manusia, perbudakan dirinya sendiri. Kadang tanpa
tanpa sadar kita diperbudak oleh diri kita sendiri. Ngejar, nyong pokoknya kudu tuku motor kae, usahane bolak-malik sampai tercapai ning urusan dunia. Kalau sudah dekat dengan Allah wis tenang, alhamdulillah wis duwe motor bu bosok boran, sing penting bisa jalan, wis terlepas, wis ora isin yang pan dipoyoki nang wong pan beli, wis ora mikir-mikir mono. Nah niki tingkatan yang kedua, waridul iqbal, ketika cahaya Allah datang kepada hati, menguasai hati, maka saat itu orang itu akan terus ingat kepada Allah dan menghilangkan ingatannya kepada selain Allah. Jadi bahasa yang terakhir, orang-orang yang kedatangan cahaya Allah yang kedua ini, orang itu akan terlepas dari penjara dunia, wis lepas saking urusan dunia, dan ia akan terbebas, merdeka dari perbudakan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, ya, niki tingkatan naik yang paling akhir niki, waridul wisol, disebut waridul wisol. Barang yang datang al-wisoli, barang datang al-wisol yang nyambung, ya. Al-wisol yang nyambung, ya. Wa huwa nurun yastauli, utawi waridul wisol iku nurun cahaya, yastauli kang wasai apa cahaya ala qalbil abdi ing atase atine kawula. Cahaya yang menguasai hati seseorang. Summa yastauli ala dhahiri, kemudian cahaya itu akan menguasai atas dohirnya orang itu, ya, wa batini, termasuk batinnya. Ini wis nyambung. Jadi wis cahaya itu cahaya Allah yang datang, wisol ini benar-benar nyambung dengan Allah sehingga menguasai baik lahirnya maupun batinnya. Badannya tidak bergerak kecuali memenuhi perintah Allah. Hatinya tidak ingat kecuali ingat kepada Allah. Nah, niki nek wong wis wisol, niki nek bahasa kula tak pahami, dia akan sangat enteng, bahkan sangat senang ketika melakukan ketaatan kepada Allah, karena hatinya sudah nyambung, nyaman. Malah nek orang lakoni kayong ya Allah, niki ada penyesalan. Nek kula panjenengan kualiknya saka dijak, yuk ngobengi mangkat pengajian ya. Ya insya Allah jebule keturun. Esuke takut yuk daning bengi ora katun, ya nyong keturun ae wedok wis. Esuke yuk engko aja kelalen ya 17-an akeh diskon. Engko maring basa ya wis iku. Jebule keturun ya. Esuke yuk ding sampean bengi. Iya bisa sampean ora nggugah nyong sih. Nyong wis pengen. Nah, ketika urusan dunia begitu semangatnya. Tapi ketika urusan ketaatan keri bae menine ya wis ora apa-apa kok gampang. Nah, ini berarti hatinya memang belum nyambung. Ia masih dikuasai oleh dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Iya, tapi kalau sudah wisol, maka hatinya termasuk jasadnya sudah dikuasai oleh nur ilahi, cahaya Allah. Ini mungkin kalau dipaskan, ini mungkin derajat para nabi. Sebab nabi itu tidurnya saja, mungkin matanya tok sing katone turu, tapi atine terus eling maring Gusti Allah. Abot ya dadi ya abot nyong turu bengin bene serang-serangan mana-mana ya. Buru-buru kemutan Allah ya. Kemutane sapine ucul ya lah wis ya. Ora karuan ya. Nah, niki yang ketiga. Ketika sudah datang waridul wisol, cahaya yang menyambungkan dirinya dengan Allah, fayukhrijuhu min sijni nafsihi, maka cahaya itu akan mengeluarkan dirinya min sijni nafsihi, dari penjara dirinya sendiri. Dia sudah lepas, dia tidak melakukan apa-apa berdasarkan hawa nafsu, tetapi melakukan apa-apa dengan nur ilahi. Niki sebaik-baiknya contoh adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kula panjenengan seling mireng nggih bagaimana Rasul disakiti saat itu oleh kaum kafir Quraisy. Misalnya orang balas ya Bu, dipataki watu, dilemparkan kotoran onta dan seterusnya. Kenapa tidak balas? Karena Rasul menghadapinya tidak dengan nafsunya sendiri, dihadapi dengan cahaya Allah. Karena Allah itu memerintahkan untuk saling menyayangi kepada orang lain. Bahkan dalam Islam tidak boleh membalas keburukan orang lain,
Hadis Rasul bersabda, sebuah hadis ini terkenal sekali, ketika orang lain berbuat kejahatan kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah, berakhlaklah dengan orang banyak dengan akhlak perangai yang baik. Jadi Islam itu luar biasa. Ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, kita diperintah membalasnya dengan kebaikan. Iya, bukan dibalas dengan kejahatan maning. Ngonek dibalas ke kejahatan lagi, pasti akan terus menerus. Akhirnya anaknya sing orang ngerti apa-apa, melu-melu. Jadi stop, ketika orang berbuat jahat, tidak baik kepada kita, kita balas perbuatan jahat itu dengan kebaikan. Disengit, nek anak apa-apa orang tahu dundang, orang apa-apa, nek sampean salametan mungkin tetap dun, orang tekaya dicidangi, itu namanya membalas keburukan dengan dasare wonge wangkot, berkatnya malah ditumplek nang ngarep, mana yang orang butuh, orang apa-apa, jangan balas. Kita menyikapinya dengan cahaya Allah, dengan sikapi dengan hawa nafsunya nek nganggo nafsu ta pengene asem gitu berkat kak diterima bae ora wong nek ora seneng ya terima disit ngono jerupan dibuang aja langsung. Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi orang kita kadang-kadang masih dikuasai oleh nafsu kita sebab nafsu ini cenderung sifatnya pengen menguasai, pengen di atas, pengen dilihat, pengen dihormati. Iya, niki sing kadang-kadang salah kaprah. Kulo seneng nggih, bangsane alhamdulillah di negara kita ada Gus Baha. Luar biasa nggih. Begitu Mbah Maimun Zubair, Allah ngersakan enten seorang kiai yang luar biasa. Kulo seneng melihat wawancaranya dengan Mbah Najwa Shihab. Ya ditanya, kenapa Gus panjenengan kok penampilannya? Iya, karena itu Gus Baha itu sudah keluar dari penjara nafsunya sendiri. Saya kalau diundang mau ceramah ya hanya menyampaikan ilmu, saya tidak mau menyembunyikan ilmu. Masalah penampilan, ceramah saya, penampilan saya mau dipaito, mau dihina, mau nggak apa-apa, orang saya tidak membawa nafsu. Tapi wong gawa nafsu, begitu anak sing moyoki langsung ngamuk kok ya. Jadi itu dia, ketika cahaya Allah sudah datang, subhanallah, kita akan menjadi orang yang tawadu. Ketika dipuji dan dihina rasanya sama saja. Kira-kira mampu napa mboten? Sampai nek dipuji ta jengkel loh ya. Begitu dipuji jengkel ya. Wetan nyong satitik sebenarnya pan men akeh mung duite durung transfer. Begitu dihina ngamuk ya. Rata-rata wong nek direndahkan itu tidak terima, tetapi ketika dipuji, tapi ketika rasa pujian dan rasa hinaan sudah sama, nah ini baru berarti hatinya sudah istiqomah, yang diingat hanya Allah. Nggih, ngapunten nek belajaran nggih sing mulang dereng saged nggih. Mudah-mudahan kuat ya, hati kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi lagi. Waridul wisol adalah cahaya yang menguasai atas hati seorang hamba. Ketika sudah menguasai hati seorang hamba, otomatis akan menguasai tohir dan batinnya. Dia berjalan, tidur, semuanya sudah menggunakan ilmu Allah, ana syariate. Iya, ada syariatnya gitu. Jadi cara berjalannya dengan ilmu Allah, cara duduknya dengan ilmu Allah, cara makannya dengan ilmu Allah. Jadi batin dan tohir dan batinnya sudah benar-benar dikuasai cahaya Allah. Kan seperti ini, apapun yang dilakukan Rasul itu nanti menjadi uswah, menjadi contoh. Kenapa? Karena Rasul itu hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya Allah. Apapun yang dilakukan Rasul, sampai bahkan tidurnya saja menjadi sunnah kan. Tidur dengan miring, baik miring kanan atau kiri. Ternyata di kesehatan diteliti, ketika orang tidur cara miring seperti Rasul, lambung itu mudah untuk mencerna makanan. Cara makan Rasul, nah itu semua sudah
dengan cahaya Allah, dengan ilmu Allah, dengan syariat ya. Cara berbicaranya dengan cara Allah, halus, lembut ya. Tidak kasar sama sekali dan seterusnya. Wa yughayyibuhu, nah ketika cahaya Allah sudah menguasai lahir batinnya, cahaya itu akan menghilangkan orang itu an syuhudi hissih, dari menyaksikan zatnya sendiri. Orang ketika sudah dikuasai oleh Allah, maka orang itu akan hilang dirinya sendiri. Wis orang mikir awake dhewek iya. Nyong pan dipaitu, pan belih, pan diina ya ora apa-apa. Wis ora penting, yang penting aku selalu ingat dekat dengan Allah. Nah, niki. Jadi sudah tidak menyaksikan dirinya sendiri. Wis ora nganggep kenyong kayak. Kadang kan ana wong sing pengine dilihat, ini saya loh, ini gue. Ya pengine katon. Ya nek ora di katona jengkel ya. Ini contoh yang paling gampang, mohon maaf niki contoh yang tidak ya arane ngawek, tidak benar, mau sekedar buat paham. Ketika orang sudah naik haji, ora tundang Pak Haji, Bu Haji, tiba-tiba kok jengkel, marah, berarti dia masih menyaksikan dirinya sendiri, pengennya diakui. Tapi ketika rasa itu sudah hilang, wong pan ngundang apa ke suara apa ya. Dia sudah tidak menganggap dirinya yang penting kita mulia menurut Allah. Nek menungsa itu tidak ada apa-apanya. Nah ini 3 cahaya ini mudah-mudahan bertahap ya. Ngapuntene mungkin mudah-mudahan kita walaupun masih cahaya yang pertama, kadang eling, kadang lalen. Elinge sadina, lalene ya Allah ya Rabbi ya. Terus naik nih, terus naik. Berusaha untuk terus naik. Mudah-mudahan nanti cahaya itu benar-benar bisa menghuni hati kita, menggerakkan kita untuk melakukan ketaatan. Allahumma amin. Yes. Niki panjenengan dugi mriki ini salat duha bersama, ini tidak lain digerakkan oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti naik yang diingat hanya Allah. Balik sing kene karo sing lanang senyum terus ya. Kon dengaren temen tun, kayong senyum bae ya. Senyum gue jare diperintah, wong senyum gue sedekah, Mas. Nyong saiki pan senyum karo sampean sampean seneng. Itu mulai dituntun oleh syariat. Sing asale besengut terus karo sing lanang robah, ayo cahaya Allah datangkan. Aja kaya kowe bae, koyong urip wis susah aja digawe susah ya. Mudah-mudahan manfaat. Ngapunten kathah mangke lajengaken dinten Ahad sing badhe dugi mugi paringi sehat wal afiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.